Halo semua, pernah kepikiran gak sih kalau semua informasi di sekitar kita itu punya bahasa rahasianya sendiri? Nah, hari ini kita bakal coba jadi detektif dan belajar cara membacanya. Siap? Yuk, langsung kita mulai aja investigasinya. Oke, kita mulai dengan sebuah kasus ya. Coba bayangin deh, kamu nanya ke 10 temenmu, hobi favorit kamu apa sih? Terus kamu catat semua jawabannya. Nah, kalau dilihat sekilas, catatannya mungkin kelihatan kayak, ya cuma kumpulan kata-kata yang berantakan kan? Nah, ini dia daftarnya. Kacau banget kan? Ada membaca, terus main bola, membaca lagi, nyanyi. Pusing gak sih? Kalau disuruh cari tahu hobi mana yang paling populer dari sini, rasanya kayak mecahin kode rahasia yang super rumit. Susah banget buat dapat intinya kalau bentuknya masih kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari petualangan detektif kita nih. Gimana caranya mengubah semua kekacauan ini jadi sesuatu yang lebih rapih, lebih masuk akal, dan bahkan bisa bercerita. Sebelum lanjut, kita harus kenal dulu sama petunjuk utama kita. Semua informasi yang kita kumpulin tadi, ya, hobi-hobi itu, namanya adalah data. Anggap aja data itu kayak sidik jari atau jejak kaki di lokasi kejadian. Data itu ada di mana-mana loh. Hobi temanmu, jumlah murid di kelas, jenis buku di perpus, semuanya itu data. Inilah bahan mentah yang harus kita olah. Terus, daftar hobi yang acak-acakan tadi, nah di dunia perdataan itu kita sebut data mentah. Tugas pertama kita sebagai detektif data ya, merapikannya. Karena percaya deh, di setiap data mentah itu ada cerita yang tersembunyi dan nunggu buat diungkap. Terus gimana caranya mecahin kodenya? Gampang banget kok, cuma ada 3 langkah simpel. Pertama, kumpulin semua informasinya. Kedua, kelompokkan yang mirip-mirip. Dan ketiga, hitung ada berapa di tiap kelompok. Simpel kan? Ini dia metode andalan kita buat ngebongkar ceritanya. Dan, jeng-jeng, begitu kita rapikan, langsung kelihatan kan polanya? Sekarang kita bisa langsung lihat kalau yang suka membaca ada 4 orang, main bola 3, dan seterusnya. Jauh lebih gampang dibaca dibandingin daftar acak-acakan yang tadi kan? Nah, data kita udah rapi nih. Sekarang, gimana cara kita nunjukin hasil temuan ini ke orang lain? Yuk kita kenalan sama alat bantu pertama kita, yaitu tabel. Tabel itu simpelnya cara buat nyusun data biar rapi jali dalam baris dan kolom, anggap aja kayak rak buku yang teratur. Setiap jenis informasi punya tempatnya sendiri, jadi kita gampang banget buat nyari detail spesifik. Nah, ini dia data hobi kita tadi kalau dimasukin ke dalam tabel. Lihat deh, ada kolom hobi dan kolom jumlah siswa. Jadi jelas banget membaca ada 4, main bola ada 3. Super rapi, dan kita bisa lihat angka pastinya dengan cepat. Nggak ada lagi tuh yang namanya bingung-bingung. Oke, tabel emang keren buat nunjukin detail angka. Tapi gimana kalau kita mau bikin ceritanya lebih hidup dan menarik? Nah, ini saatnya kita keluarin jurus lain, alat bantu visual. Selamat datang di dunia piktogram. Ini cara yang seru banget buat nampilin data, karena kita pakai gambar atau simbol. Kenapa seru? Karena gambar bikin informasi jadi lebih gampang dicerna dan diingat. Coba lihat deh, yang suka baca digambarin pakai 4 buku, yang suka bola pakai 3 bola, dan seterusnya. Cuma dengan melihat gambarnya aja, kita udah langsung ngeh mana yang paling banyak. Nggak perlu baca angka satu-satu kan? Efektif banget. Oke, alat visual kita yang berikutnya adalah diagram batang. Nah, kalau yang ini, jagoannya adalah buat membandingkan. Kuncinya simple banget. Makin panjang batangnya, makin besar nilainya. Gitu aja. Lihat deh diagram batang ini. Cuma dalam satu kedipan mata, kita langsung tahu kalau batang untuk membaca itu yang paling jangkung. Artinya, itu hobi yang paling populer di antara yang lain. Super cepat dan efisien buat bandingin satu sama lain. Jadi, intinya apa nih? Gini, nggak ada satu alat yang paling super buat semua keadaan. Masing-masing punya kelebihannya. Kalau kamu butuh lihat angka pastinya, tabel itu jawabannya. Tapi kalau kamu mau cepat-cepat bandingin mana yang lebih banyak, diagram batang juaranya. Nah, memilih alat yang pas inilah salah satu keahlian detektif data yang hebat. Oke, kita udah belajar cara ngumpulin, ngerapiin, sampai nampilin data. Tapi mungkin kamu bertanya-tanya, terus buat apa sih ini semua? Nah, sekarang ayo kita lihat gimana semua ini bisa jadi semacam kekuatan super di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kenapa ini penting? Karena dengan ngerti data, kita jadi bisa, pertama, baca informasi jadi lebih gampang. Kedua, kita bisa bandingin berbagai pilihan, misalnya pas mau beli sesuatu. Ketiga, kita bisa nemuin pola-pola yang mungkin orang lain nggak sadar. Dan ujung-ujungnya, kita bisa bikin keputusan yang lebih cerdas.
Nih, ada contoh nyata yang keren banget. Bayangin aja, satu kelas ngumpulin data soal sampah yang mereka buang tiap hari. Setelah datanya terkumpul dan dianalisis, mereka jadi tahu, oh ternyata sampah plastik kita banyak banget. Dari situ, mereka bisa bikin rencana buat ngurangin sampah plastik. Nah, itu dia, data yang dipakai buat bikin perubahan nyata. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih kamu sebuah tantangan. Coba deh lihat sekeliringmu, jadwal pelajaran, daftar lagu favorit, bahkan waktu yang kamu habiskan buat nonton video ini, itu semua data loh. Kira-kira cerita apa ya yang tersembunyi di dalamnya? Petualanganmu sebagai detektif data baru aja dimulai.